Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rinal. Kasih terima kepada para subscriber saya yang sudah setia untuk membantu channel ini bisa untuk bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tahun ini kemarin alhamdulillah saya sudah melaksanakan pemotongan dengan lancar di Masjid At-Taqwa gitu ya. Dan satu hari itu berjalan dengan lancar, 15 sapi berdua dengan Kiki karena saya hanya diikutsertakan. Nah, dari pengalaman yang kemarin itu saya baru coba belajar untuk teknik dorik dorong terus ditarik. Nah bagi bagi yang baru nonton channel ini sekali dan dia belum pernah belajar tentang tata cara sembelih, nah ada yang komentarnya kayak gini nih. Jadi ada yang bilang ini disembelih 2 kali gitu. Nah, yang ini sebenarnya penjelasannya sebenarnya panjang gitu ya. Bukannya panjang gimana ya? Disembelih 2 kali itu seperti apa? Nah, dia harus tahu kalau misalkan 1, 2 gitu kan, sembelihan itu secepat mungkin. Jadi tidak dihitung dengan angka. 3 kali itu nggak sah, 2 kali itu nggak sah, sekali itu yang sah. Jadi bukan seperti itu. Bagi orang-orang yang sudah pernah belajar khusus belajar khusus tentang sembelihan, dia pasti sudah nggak ada yang namanya tuh, itu disembelih 2 kali. Kecuali itu dia ngegodotnya bener-bener lama begininya lama banget tuh kayak main biola. Misalkan dia motongnya 3 kali, set gitu. Nah itu secepat mungkin jadi tidak menyiksa. Kalau begini udah gitu tumpul lagi nggak kena. Nah itu sebenarnya menyiksa bukan kalau dia baca bismillah tetap halal kalau dia baca bismillah dia tetap halal dia tetap sah, cuman dia tidak ihsan dia tidak ihsan, jadi dia menyiksa gitu Dagingnya gimana kalau selama yang motong itu mengucapkan dengan nama Allah dengan nama Allah itu sah, halal dagingnya. Kalau dia ngegodot-godot gini berarti kurang ihsan gitu menyiksa Ada nggak dosa di antara itu? Misalkan begini itu tanggung jawab dia nanti di akhirat. Tapi kalau dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu baru haram. Itu haram, itu udah haram Nah, ini saya kemarin pakai ini sebenarnya saya mau jajal aja pakai ini Tramontina tebas Tramontina tebas ini 40 cm ini tebel, awalnya agak tebel saya flatin ini karbon ini karbon. Ini ngasahnya luar biasa susah, ini ngasahnya luar biasa keras luar biasa keras. Di batu yang yang korundum aja kasarnya dia agak lama gitu agak lama, apalagi badannya Dan itu kalau misalkan dia nggak bisa nyeting ketajamannya, ini ketajaman yang diinginkan tuh nggak dapet gitu Jadi ini saya cuman jajal, ini tajamnya luar biasa. Kalau benar-benar dia sudah bisa tahu cara ngasah yang tepat untuk ini, karena ini speknya tebas speknya tebas. Dan kalau tebas itu sebenarnya yang diutamakan adalah dari segi keuletan. Jadi dia memang tahan rompal kalau ditebas itu tahan rompal harus ulet, ditahan rompal gitu. Nah ketika ini dipakai sembelih gimana? Ini jos, tapi ada tapinya kadang dia meletot karena ini tipis kadang dia meletot tuh. Ini meletot jadi dia lentur dia lentur kalau misalkan mau dipakai sembelih bisa aja bisa.
Cuman ini kepanjangan juga gitu kan. Ini kepanjangan juga. Ya paling sekali-kali make. Makainya juga sekali-kali gitu. Dengan ketajamannya luar biasa nih. Cuman dia meletot gitu. Kalau sapi-sapi gede dia agak kurang ini, jadi kayak goyang gitu entarnya. Ya, ini sadis juga sih sebenarnya. Sadis juga gitu kan. Cuman pegangan terlalu kecil ya. Pegangannya terlalu kecil. Jadi kurang nyaman juga. Apa sih namanya? Kurang panjang dikit gitu ya. Jadi biar ada space-nya untuk toleransi ya. Untuk toleransi ini terlalu kecil. Tangan saya kan kecil nih. Ini aja kecil gitu, nggak enak. Jadi terlalu panjang di depan ya. Ya dorong begini juga enak sebenarnya. Ya ini dipakainya sekali-kali. Dan ini maintenance kemarin itu saya tidak pakai lagi honing ya. Tidak lagi pakai itu, tidak lagi pakai sharpening, jadi hanya pakai celana kain jean ya. Pakai ini aja. Ya kebanyakan apa sih namanya serba-serbi Idul Adha itu si pemotong itu ya cepet-cepet habis motong terus dia kabur. Ya harusnya dilihat dulu. Mungkin di video saya yang kemarin saya juga kasih lihat itu, saya lihat dulu sebentar. Pastikan bahwa urat semua sudah terputus, baru silahkan meninggalkan tempat pemotongan gitu. Jadi jangan buru-buru ya. Kesannya tuh orang yang netizen komentar itu kesannya tuh gimana ya? Harus cepet gitu ya, harus cet terus kabur gitu. Ternyata belum ada yang terputus. Nah ini parah juga deh. Banyak juga, ada juga yang sapinya diri lagi, kambingnya diri lagi karena dia nggak ngecek lagi. Jadi pas habis motong set dia langsung kabur, seolah-olah tuh profesional gitu. Motongnya sekali doang, nggak taunya ada yang nggak putus gitu kan, nggak taunya ada yang mampet. Nah itu, jadi motong biasa aja gitu, set ya cepet, tapi tetap pisau ditaruh dulu, lihat ada nggak yang belum terputus. Ketika belum terputus, tinggal ditambahin gitu ya. Jadi ya namanya orang ya, yang nonton channel ini mungkin bukan orang penyembelih juga, bukan belajar juga, jadi asal nyablak gitu mulutnya tuh. Wah itu nggak bener tuh. Ada yang bilang itu yang pakai peci tuh motongnya begini, pakai peci putih motongnya begitu. Nah itu ya nggak apa-apa sih, itu serba-serbi netizen ya, serba-serbi netizen yang kira-kira apa sih merasa lebih baik gitu, merasa lebih tahu gitu. Jadi di komentarnya tuh dia nggak mikir lagi ya, namanya juga netizen gitu. Saya kalau misalkan jadi netizen di YouTube orang begitu, saya bisa-bisa aja saya tembak-tembak begitu. Banyak penyembelihan, banyak penyembelihan yang sapi gede aja itu ngebukanya lama banget. Itu bisa aja saya komentarin parah itu di komentar di video-video YouTube yang lain gitu. Ya, bisa aja gitu, bisa aja saya komentarin dengan parah, dengan sadisnya saya komentarin begitu. Kalau lo nggak bisa motong, jangan motong, itu aksinya doang pakai peci, pakai gamis, segala macem gitu. Bisa aja gitu. Tapi ya buat apa gitu kan? Jadi itu paling gampang kalau komentar yang sadis-sadis itu saya juga bisa gitu. Dan di YouTube itu banyak sapi-sapi pemotongan yang gede-gede gitu kan, yang orangnya bangga, tapi motong itu berapa kali gitu, berat banget. Nggak ngebukanya lama gitu kan, sampai gini nariknya juga begini susah, sapinya gede-gede gitu. Wah kalau saya mau ini mah aksinya doang, sapinya gede tenar, sapinya gede tapi motongnya begitu, itu bisa aja gitu kan. Golok lo nggak tajem gitu kan, jangan motong deh kalau nggak bisa ngasah gitu kan. Bisa aja sih sebenarnya, cuman dia nggak perlu. Nah ini apa sih namanya, Tramontina ini bisa juga dipakai motong, bisa, cuman dia kurang apa sih namanya, ini terlalu fleksibel ya, terlalu goyang, terlalu istilahnya terlalu ini tuh lentur ya, terlalu lentur. Karena itu saya tipisin karena tadinya kembung ya. Ya namanya juga buat tebas ya, namanya juga buat tebas, jadi kembung dia. Terus saya flatin, akhirnya jadi melentur. Tapi dengan ketajamannya ini luar biasa. Ya terima kasih juga ini ya, terima kasih. Saya kemarin ini 1 ton juga, kalau nggak salah ini 1 ton ya. Ya, set balik lagi gitu kan. Ya memang kalau leher-leher besar itu jarang yang ada yang 1 kali tarik ya. Di channel sebelah aja yang kasarnya ya sudah followernya banyak ya, subscribernya banyak, itu ada video-video yang tidak ditongolin
oleh dia juga. Sapi-sapi gede itu godot juga, godotnya tuh nariknya tuh lama banget, set, berapa kali gitu. Itu sapi-sapi gede ya, sapi-sapi gede lah gitu. Dan mereka juga ada yang nongolin sedikit, satu doang, tapi ada juga yang tidak ditongolin videonya. Mungkin yang kelihatannya tuh parah lah ya, menurut dia sendiri nggak pede karena pakai itu tenaga yang kuat ya. Jadi nanti kesannya tuh tinggal nyari kesalahan. Ya netizen kan tinggal nyari celah ya, tinggal nyari celah langsung ditembak di situ. Wah, nggak sah itu motongnya berapa kali gitu. Nah, si YouTuber tadi ya menjaga supaya channelnya tetap bersih gitu, tetap bersih. Ya menghindari hujatan-hujatan gitu ya. Padahal semua di Idul Adha ya tidak ada yang sempurna ya. Misalkan ada beberapa sapi ya. Nah, mungkin ada beberapa sapi juga yang pemotongannya tidak sekali tarik gitu ya. Artinya ada yang berat, ada yang palanya berbalik segala macam, dan itu tidak divideoin. Kenapa? Karena takut reputasinya menurun ya. Tapi bukan seperti itu sih. Karena bagi yang penyembelih itu sudah wajar bahwa Idul Adha itu tidak ada yang sempurna, tidak ada satu kali tarik semua, nggak ada gitu kan. Ada juga yang belum satu kali tapi belum ada yang kena gitu, udah ditinggal gitu kan. Nah, itu ya banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi dihindari kalau kita motong cepat-cepat terus langsung ditinggal gitu ya. Coba lihat dulu apakah sudah terputus semua uratnya ya, semuanya yang diinginkan ya menurut syariat, apakah sudah terputus apa belum, jangan ditinggal dulu gitu. Nah, itu ya sekedar hanya dari pengalaman saya. Mungkin kalau yang nonton ini banyak juga yang cuman hanya nonton sekali ya, namanya Idul Adha kan biasanya itu ada notifikasi itu tuh ya. Misalkan ini ada penyembelihan ini, klik gitu kan, ngeliat, baru nonton sekali langsung komentar. Baru nonton sekali langsung komentar. Dia nggak ngikutin video-video sebelumnya. Itu latah gitu ya, lemes gitu mulutnya tuh. Ketika dia baru nonton sekali langsung komentar gitu, tanpa dia lihat nih siapa sih yang motong, ini gimana sih track recordnya yang motong gitu kan. Jadi dia langsung komentar di situ, tangannya gatel ya, karena ya jari itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya kalau kritik itu ya bolehlah kritik yang bagus, yang senggangannya dia punya ilmu dulu gitu. Senggangannya sebelum dia mengkritik orang, dia harus punya ilmu dulu gitu, sehingga nanti nggak malu-maluin ketika komentar. Ketika komentar dia nggak malu-maluin, soalnya ada juga orang yang sudah berilmu ketika melihat itu, ya elah baru ini udah komentar begini gitu kan, ya takutnya malu-maluin Anda juga gitu. Jadi harus ya kritik boleh, tapi dengan bahasa yang bagus gitu ya, dengan bahasa yang membangun. Nah, ini sekali lagi boleh juga dipakai motong gitu kan. Ya bagi yang mau istilahnya motong pakai Tramontina tebas ini ya silahkan aja, asal bisa ngasahnya. Asal bisa ngasahnya ya pede gitu, karena ini asahan sendiri jadi saya pede. Tahun depan gimana mau pakai atau tidak, ini mungkin ya sekali-kali aja dipakai, karena juga masih ada golok yang kasarnya lebih bagus dari ini yang buat saya pakai gitu kan. Nah, ini 40 cm ya, ada juga sih yang 25 cm ada ya, ada yang 35 cm ada, 40 sampai 45 cm, 50 juga ada, itu buat tebas. Ini bener-bener buat tebas ya, ini diperuntukkan untuk tebas. Gimana untuk sembelih? Bisa, ini tajamnya lumayan tajam karena ini karbon, asal bisa ngasahnya. Oke, sekian dulu dari saya. Next di video saya akan mereview apa lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan ya, pisau-pisau yang kita gunakan untuk penyembelihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.